Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Materi yang akan dibahas dalam video kali ini adalah tentang perbandingan. Karena materi yang akan dibahas cukup banyak, maka video ini akan dibuat beberapa bagian. Jadi diharapkan teman-teman terus mengikuti serinya supaya nyambung ceritanya ya. Baik, kita mulai pembahasannya. Dimulai dari kata perbandingan. Perbandingan atau membandingkan. Tentunya teman-teman pernah ya mendengar kata-kata ini dan pernah melakukannya. Contohnya kalau membandingkan itu si A lebih tinggi badannya dari si B, seperti itu. Atau Pulau Jawa lebih luas dibandingkan Pulau Bali. Nah, itu adalah bentuk membandingkan. Nah, membandingkan tidak bisa seperti ini. Si A lebih tinggi saja. Atau uang kakak lebih banyak. Atau bisa jadi juga Pulau Jawa lebih luas. Nah, kalian bisa membedakan ya antara contoh-contoh yang awal dengan 3 kalimat yang selanjutnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah objek yang terlibat. Pada kalimat awal tadi kita melibatkan setidaknya ada 2 objek ya. Kayak tadi si A lebih tinggi dari si B, Pulau Jawa lebih luas dari Pulau Bali, seperti itu. Tapi yang selanjutnya objeknya cuma satu. Si A lebih tinggi, Pulau Jawa lebih luas. Nah, itu namanya bukan membandingkan. Maka kita punya kesimpulan bahwa membandingkan atau perbandingan selalu melibatkan lebih dari satu objek. Jadi bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Intinya lebih dari satu objek. Jadi contohnya, Anto badannya lebih berat daripada Beni. Nah, objeknya ada 2, yaitu Anto dan Beni. Hasil panen buah mangga lebih sedikit daripada buah jeruk. Ada 2 objek yang terlibat. Batang pohon rambutan lebih besar daripada batang pohon cabai. Ini dia. Objeknya adalah pohon rambutan dan pohon cabai. Nah, ini adalah contoh-contoh ungkapan perbandingan yang biasa kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang bagaimana kalau perbandingannya dalam konteks matematika? Kalau bicara tentang perbandingan pada matematika, kita berbicara perbandingan secara kuantitatif. Kuantitatif artinya perbandingan dalam bentuk bilangan atau berkaitan dengan angka. Contoh, kalau berat badan Anto adalah 50 kg dan berat Beni adalah 25 kg, maka bentuk kalimat perbandingannya bisa seperti ini. Yang pertama, berat Anto 25 kg lebih berat dari Beni. Atau berat Beni 25 kg lebih ringan daripada Anto. Karena tadi Beni 25, Anto 50 kg. Atau bisa juga dinyatakan seperti ini. Berat Anto 2 kalinya dari berat Beni. Ya, 50 itu adalah 2 kali 25 ya. Atau juga bisa kita nyatakan berat Beni setengah kalinya dari berat Anto. Atau bisa juga pernyataannya seperti ini. Perbandingan berat Anto terhadap Beni sama dengan 50 kg berbanding 25 kg. Tanda ini artinya kita terjemahkan menjadi berbanding gitu ya. 50 kg berbanding 25 kg. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi perbandingan berat Anto terhadap Beni adalah 2 berbanding 1. Karena masing-masing dibagi 25. Atau pernyataan lain perbandingan juga bisa seperti ini. Beni terhadap Anto adalah 25 kg berbanding 50 kg. Sama dengan 1 berbanding 2. Perlu kalian perhatikan ya untuk yang kelima dan 6 ini. Di sini terlihat sama, padahal beda ya.
di sini yang kita sebutkan adalah Anto dulu, lalu terhadap Beni. Sehingga kita tulis 50 kg berbanding 25 kg. Karena 50-nya itu adalah milik Anto dan 25-nya milik Beni. Untuk yang poin yang ke-6, nah, perbandingan Beni, berat Beni terhadap Anto. Berarti Beni duluan yang disebutkan, lalu Anto. Jadi perbandingan ini tidak bisa kita tukar-tukar. Karena kalau dibuat sama aja, tentu akan jadi masalah ya. Masalahnya apa? Nah, di sini sudah jelas Anto itu lebih berat dari Beni. Kalau misalkan ditulis perbandingannya adalah 1:2, wah jelas nanti Antonya jadi tersinggung ya. Orang saya yang lebih berat, kok malah Beni yang lebih berat kan gitu. Sehingga pada perbandingan kita tidak bisa menukar-nukar nilai sembarangan. Kalau memang ini 1, ya 1. Kalau ini 2, ya 2 gitu ya. Kita tidak bisa menukar si Anto 1, Beni 2 ya. Yang benar adalah si Anto 2, Beninya 1. Nah, khusus untuk kalimat kelima dan yang keenam, ini adalah bentuk pernyataan perbandingan yang akan kita sering gunakan. Jadi, untuk selanjutnya kalian akan sering melihat bentuk perbandingan dengan dinyatakan seperti ini. Nah, sebagai contoh, di sini ada 2 gambar. Gambar yang pertama, burungnya ada 6 ekor. Sedangkan yang kedua, burungnya ada 4 ekor. Bagaimana kita menyatakan perbandingan untuk kedua jenis burung ini? Yang pertama, kita tulis menjadi perbandingan banyak burung jenis C terhadap D adalah 6:4. Kalau kita sederhanakan menjadi 3:2, masing-masing bagi 2 ya. Atau juga kalau kita menulisnya perbandingan banyak burung jenis D terhadap C, jadi D duluan yang disebut ya, maka menjadi 4:6. Sama dengan disederhanakan menjadi 2:3. Untuk gambar cerita selanjutnya, di sini ada sebuah pizza yang dipotong menjadi 8 bagian yang sama. Lalu satu potong ini diambil untuk dimakan. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan untuk potongan pizza yang diambil ini menjadi 1/8. Masih ingat dengan konsep pecahan? Pecahan artinya adalah sebagian dari keseluruhan. Yang kita maksud adalah satu potong ini, jadi satu bagian keseluruhan potongan pizza ada 8. Maka potongan pizza ini kalau kita nyatakan dalam pecahan sama saja dengan 1/8. Kalau kita kaitkan dengan materi perbandingan untuk potongan pizza ini terhadap keseluruhan, maka ini kita tulis 1/8. Pizza yang diambil terhadap keseluruhan potongan. Jadi kesimpulannya apa di sini? Oh, ternyata perbandingan itu bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan juga. Jadi penulisan ini sama saja boleh kita tulis menjadi 1/8. Jadi kalau sekarang ada 2 gambar ini, di mana gambar di kiri ada 3 kotak merah dan di kanan ada 6 kotak hijau, maka perbandingan persegi merah dengan persegi hijau adalah 3:6 atau sama dengan 1:2. Nah, kalimat ini bisa juga kita tulis menjadi seperti ini. Persegi merah berbanding persegi hijau adalah 3:6 atau sama dengan 1:2. Kalau kita mau membandingkan persegi merah dengan seluruh persegi menjadi 3:9. Dari mana 9? 9 adalah banyak persegi seluruhnya. Ya, dari 3 ditambah 6. Ini 3 merah dan 6 hijau. Menjadi 3:9 atau 1:3 kalau disederhanakan. Atau kalau ditulis dalam bentuk pecahan sama saja seperti ini.
Sekarang kalau ada pertanyaan berapa perbandingan seluruh persegi terhadap persegi hijau, maka kita jawab 9 berbanding 6 atau sama saja dengan 3 berbanding 2. Atau kalau dalam bentuk pecahan, kita tulis menjadi seperti ini. Dan contoh berikutnya, kalau ada pertanyaan berapa perbandingan persegi hijau terhadap selisih lingkaran merah dan hijau, maka jawabannya adalah 6 berbanding 3. Dari mana 3? Yaitu 6 dikurang 3. Yang hijaunya ada 6, yang merahnya ada 3. Jadi kalau disederhanakan 2 berbanding 1. Atau kita tulis menjadi seperti ini. Nah, bentuk latihannya contohnya adalah seperti ini. Dalam suatu keranjang terdapat 30 buah dan 18 diantaranya adalah buah salak. Sisanya buah jeruk. Berapakah perbandingan banyak buah jeruk dan salak? Dari kalimat soal kita akan bisa mengetahui banyak buah jeruk adalah 30 dikurang 18 sama dengan 12. Jadi perbandingan banyak buah jeruk dan salak adalah 12 per 18 atau 2 berbanding 3. Kalau ada pertanyaan berapa banyak buah salak dengan seluruh buah, maka akan kita jawab salak berbanding seluruh buah adalah 18 berbanding 30 atau 3 banding 5. Kalau ditanyakan berapa perbandingan selisih buah jeruk dan salak dengan jumlah seluruh buah, maka jawabannya adalah selisih jeruk dan salak berbanding seluruh buah adalah 6 berbanding 30 atau sama dengan 1 banding 5. Nah, itulah tadi penjelasan dari konsep perbandingan dalam matematika dan bagaimana cara kita menyatakan perbandingannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah informasi untuk teman-teman. Dan nantikan seri selanjutnya untuk materi perbandingan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.